Responnya untuk cuaca dengan persiapan pemupukan selama 1 tahun 4 bulan terakhir ya, kita dari bulan April akhir kasih tambahan fosfat, bulan Mei tambahan fosfat, kemudian di akhirnya Juni kita kasih MKP, akhir Juli MKP, tanggal 10 sudah respon Agustus ya, karena memang cuacanya kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu di akhir Agustus ini cukup mendukung di sini. Jadi ini sudah timbul buah semua ini. Cara penyiraman dan nanti kita stressing airnya kita bisa lihat di tabel ini. Oke. Selama ini mengikuti. Kemarau basah, orang berusaha supaya bagaimana caranya masing-masing kebun berhasil keluar mata ketam ya. Betul. Atau mata ketam, ceri, antesis, kepala mancis dan selanjutnya. Betul. Kita lihat satu kebun harus kita perencanaan itu selama 1 tahun. Jadi unsur haranya baik unsur hara makro, primer, mikro primer harus dipenuhi minimum. Betul. Ya. Kemudian di tanah cukup bakteri di tanah. Kita juga kasih M12 dalam hal ini sama Vigano. Jadi bakteri cukup sehingga pemupukan yang kita kasih bisa berhasil, maksimal. Terutama untuk pelarut fosfat. Ya. Kemudian kita juga tahu tiap kali kita sebelum pemupukan kita cek yang namanya pH. Sehingga kita tidak buang uang cuma-cuma. Sehingga kita kasih pupuk langsung diserap gitu ya. Kemudian kekuatan untuk foliar juga harus konsisten. Kalau kita di sini 1 minggu sekali kita foliar. Terus kecuali di bulan-bulan ekstrim temperaturnya seperti di akhir Mei, nanti di akhir bulan November juga. Itu kita jangan menghindari foliar karena takut walaupun campurannya cocok, daunnya kebakar. Kenapa? Karena panas. Jadi EC-nya melebihi ya. Gitu ya. Kita lihat di bawah kanopi ini juga harus tetap dingin. Artinya apa? TC-nya juga harus memenuhi syarat. Betul. Maksimum 1,2 lah. Betul. Boy pergi lihat di Malaysia, ada satu kebun, salah satu pakar punya kebun. Iya. Kan pohonnya juga menghasilkan buah, gak ada kan? Gak ada. Isi kurang, juringnya nggak keisi, pohonnya kurang subur. Betul, kurang subur. Nah itu dikhawatirkan dia taruh banyak pasir di bawahnya, itu TC-nya naik ya, lebih dari 1,2 sebenarnya. Kalau dia kasih pasir yang tertentu itu bisa 8,4 biasanya. Jadi campur ya, itu kira-kira yang kita lakukan. Nah, kemudian kita tahu letak geografi kebun kita harus tahu, Boy. Kalau kita di selatan 1 kali itu yang efisien ya, tapi tidak terlepas kemungkinan bisa juga di bulan-bulan tertentu bisa berbunga. Kita lihat kan ada yang di tempat Pak Hengki buah hampir sepanjang tahun. Di tempatnya kebun AW dicoba memak waktu untuk program bulan 4 ada keluar, tapi pupuk yang keluar sama hasilnya nggak imbang. Lebih banyak harga mahal pupuk ya. Kalau kita lihat di Malaysia di utara Khatulistiwa itu bisa 2 kali. Itu mereka bisa di bulan Juni, Juli, jadi Mei, Juni, Juli lah. Kalau kita di sini kita di Agustus, September, Juli, Agustus, September. Nah, terus mereka bisa lagi 1 kali di bulan Februari, Maret, Januari, Februari, Maret. Itu bisa tuh secara geografi ya. Nah, kita lihat kita di selatan, kalau kita mau program di Agustus tentu kita tarik 4 bulan. 4 bulan pemupukan seperti biasa, cuma ada penambahan fosfat. Mulai di akhir April, akhir Mei masih fosfat juga. Penambahan fosfat masing-masing 1 kilo kita tambah. Dari pupuk yang biasa kita tambah 1 kilo. Kemudian kita akhir Juni kita kasih MKP, akhir Juli kita kasih MKP, dan kira-kira tanggal 10 Agustus sudah keluar mata ketam, ada respon. Jadi sesuai dengan planning. Ya, tentu kita lihat ya, pohon ini berbuah atau keluar mata ketam, kita lihat ada namanya internal dari tanaman dan eksternal. Ini masih perlu, Boy, tahu. Nah, internal dari apa? Misalnya umur tanaman. Ya, yang umur tanaman, kalau yang seperti ini yang klonnya dari Malaysia, Musangking, Oci, kemudian ada Bawor juga di sini ya.
Nah, kita lihat itu umur 4 sampai 5 tahun, bahkan ada yang 7 tahun. 7 tahun. Nah, kita sini tanam 3 tahun 4 bulan. Kenapa dia sudah keluar mata ketam? Karena kita tanam udah agak besar. 1 meter sampai 175. Yang berbunga ini yang udah keluar mata ketam adalah yang 175 rata-rata. Tapi ada yang dari 1 meter juga keluar ya, Cep? Iya, ada. Ada ya? Oke. Jadi itu umur tanaman sama klon. Klon dari tanaman. Kalau seperti ini kita lihat oci lebih cepat kan? Lebih genjal, lebih cepat lah. Lebih cepat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah CN ratio. CN ratio. Nah, CN ratio ini penting sekali kita tahu. Jadi pohon-pohon tertentu dengan CN ratio kecil seperti oci 18, bawor ketika 18 menuju 19 mungkin 18 setengah. Posangking itu antara 19 ke 20. Wah, kita lihat di sini juga ada yang keluar super tembaga keluar juga sini, Pak. Ya? Namlo nggak keluar, berarti super tembaga lebih cepat ya. Karena kita yang di kebun kita pengalaman, ya, mungkin di tempat lain beda ya. Nah, kita lihat juga kanyo juga keluar. Berbunga juga di sini, ya. Nah, tapi yang lain-lain sini kayak merah baju wangi belum, mas muar belum, ya. Yang lain-lain ada kan? Betul. Apa belum berbunga ya. Jadi kita lihat tuh genjanya tergantung dari CN ratio. Ya, CN ratio yang ada di Bloom. Ya, yang jadi mencapai 18 bisa diukur di daun atau di mana ya, ada alat ukurnya. Ya, mungkin kalau mau tanya lagi nanti bisa tanya sama Pak Mul lah. Ya, bisa ini. Kemudian kita lihat perakarannya harus bagus. Perakaran ya bagus, batang-batang bagus, semua daun subur. Itu dari internal tanaman. Dari eksternal suhu, boy. Suhu, oh ya. Suhu bagus. Hujan, panas. Kelembapan bagus. Temperatur panas ya, kira-kira 24, 30 itu yang paling ideal. Panas ya Pak, harus. Ya. Kemudian paparan sinar mataharinya itu kalau bisa tuh dalam 1 minggu itu sebelum keluar matahari 1 minggu sampai 2 minggu itu 60 sampai 80% penyinarannya. Waduh. Jadi kita lihat apa namanya tanaman kita ini bisa panas ya. Panas. Ya, panas atas, di bawah jangan terlalu panas, boy. Ya, nomor 1 itu ya, dari suhu. Ya, kelembapan. Ini eksternal ya. Ya, jadi faktor intensitas sinar matahari. Kemudian unsur hara. Di dalam itu kan unsur hara eksternal, yang ada dari luar masukin. Makro mikro biostimulan. Kita kayak di sini kita ada biotron, ada pakai dari ikan asam amino, ada citosan dan lain-lain. Itu kita lakukan semua, kita penuhin. Ya. Kemudian cara pemeliharaan, boy. Iya. Itu yang paling penting. Wow, ini udah hujan ini. Kita masuk ke dalam. Cara pemeliharaan. Ke dalam, ya? Bapak. Cara pemeliharaan itu begini. Mungkin awal Mei kita harus pruning. Pemberian pupuk harus tepat waktu. Makanya saya bilang tadi, kapan kasih fosfat, kapan kasih MKP, ya. Dan jangan lupa juga pemupukan 1 tahun itu sudah harus berimbang ya, makro primer, makro primer sekunder, mikro ya. Makro itu kan esensial yang 6, mikro esensial itu kita penuhin. Nah, nanti kita bisa tambah lagi dengan mikro non esensial. Nah, itu jadi kita kurang lebih melengkapi 22 ya. Unsur hara ditambah dari udara ada 3. H2O, CO2 sama oksigen ya. Kalau mau lebih lanjut lagi, mau lebih itu lagi, bisa tambah belajar lagi trace elemen. Ada 62 kurang lebih. Tapi untuk gampangnya kita penuhin dulu makro primer dengan mikro primer. Nah, itu kita harus basic. Nah, itu basic itu harus di ini. Jadi sudah tadi cara pemupukan. Pencegahan hama dan penyakit penting juga. Kalau dia pohon nggak sehat, mana bisa. Bunga juga, walaupun bunga juga rontok. Ya, ini hujan ini, boy. Gak apa-apa, lanjut terus. Nah, kita lihat ya, sudah mencapai dari mata ketam ke ceri ini. Kita juga jangan lupa melengkapi dengan kalsium dan boron. Ingat, pupuk mikroboron ini pada fase generatif dia agak lebih dikit dah. Kenapa? Boron punya fungsi besar, menyuburkan buah ceri menjadi antesis. Bisa naik 70%. Menyuburkan bisa naik kira-kira 300%. Wangi ya naik 70%. Ya. Kemudian bentuknya bisa lebih sempurna, balance ya. Juring-juringnya bisa terisi dengan penuh. Ya. Kemudian kita lihat kalsium, pembentukan dinding sel dan lain-lain kan
mungkin sudah pada tahu lah fungsi kalsiumnya. Betul. Nah itu perlu. Perlu. Kemudian tadi kita belum lihat omongan Boy tadi, cara penyiraman air atau Penyiraman stretching air. Ya, waktu sebelum dia berbunga, kita bulan-bulan akhir Juni itu kita udah stretching air, Betul. keluar mata ketam, dia udah keluar ceri ini, kita udah mulai juga harus penyiraman 30%. Nanti cerinya makin besar 60% gitu, Chef. Sebelum masuk ke antesis. Boy, kita lanjut lagi. Oke. Kita matiin dulu, ini kan udah Hujan. hujan. Ini ya hujan ya, Oke, kita oke. lanjutin dulu. Oke. Matiin, sip.